Mobil ini mencoba melintasi arus banjir bandang akibat luapan Sungai Cikaso di Kampung Ciruih, Desa Datar Nangka, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mobil pun terhenti di tengah banjir. Warga berteriak meminta pengemudi keluar dari mobil. Tiba-tiba mobil terguling terbawa arus banjir bandang. Sementara sejumlah mobil warga lainnya juga terseret banjir bandang di Desa Parungseah, Sagaraten, Kabupaten Sukabumi. Kendaraan ini sebelumnya dalam keadaan terparkir, lalu tiba-tiba diterjang banjir bandang hingga mobil hanyut terbawa banjir. Selain menghanyutkan mobil, banjir juga merendam permukiman warga. Kendaraan yang terseret arus banjir alami kerusakan parah. Dilaporkan 1 orang tewas dalam insiden banjir bandang. Hujan deras sepanjang malam juga menyebabkan jembatan lalai di Kecamatan Warung Kiara roboh terbawa arus Sungai Cimandiri. Detik-detiknya roboh jembatan di Sungai Cimandiri viral di media sosial. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Kamera CCTV merekam saat sebuah pohon tiba-tiba tumbang usai disambar petir hingga nyaris menimpa bangunan di wilayah Traga, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Bunyi sambaran petir yang terjadi beberapa kali saat menjelang malam mengagetkan warga setempat. Tak lama api muncul dan membakar hingga menghanguskan batang pohon. Warga pun khawatir api menjalar ke area lainnya dan segera menghubungi petugas damkar untuk memadamkan api. Beruntung cuaca tengah hujan sehingga memudahkan petugas melakukan pemadaman. Warga pun diimbau selalu waspada akan bencana alam yang datang di musim penghujan seperti saat ini. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, banjir bandang menghantam 20 kecamatan di Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah warga terjebak banjir akibat luapan Sungai Cikaso dan banjir bandang kali ini merupakan yang terburuk sejak 45 tahun terakhir. Tim SAR gabungan mengevakuasi warga yang sakit di Kelurahan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Derasnya arus dan debit air yang terus meninggi membuat proses evakuasi mengalami hambatan. Tim SAR pun masih terus berusaha mengevakuasi warga yang terjebak banjir bandang akibat luapan Sungai Cikaso. Banjir juga merendam sejumlah wilayah di Sukabumi. Tingginya curah hujan dalam 2 hari terakhir membuat sejumlah sungai meluap karena tingginya debit air. Proses evakuasi warga terjebak banjir masih akan terus berlangsung. Banjir bandang yang terjadi di Sukabumi merupakan yang terbesar selama 45 tahun terakhir. Tak hanya banjir bandang, sejumlah akses jalan terputus akibat longsor dan pergerakan tanah. 14 kecamatan di Sukabumi hingga kini masih terendam air. Pemerintah setempat masih mendata dampak banjir bandang yang memporak-porandakan permukiman warga dan fasilitas lainnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir akibat luapan Sungai Cilemer di Kabupaten Pandeglang, Banten memutus akses penghubung 5 desa. Warga pun terpaksa menggunakan perahu dari batang pohon bambu untuk beraktivitas. Banjir yang melanda membuat akses jalan penghubung antar desa di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang terputus. Warga yang hendak beraktivitas pun terpaksa menaikkan kendaraannya menggunakan perahu yang terbuat dari batang pohon pisang untuk menyeberang. Banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir hingga membuat Sungai Cilemer meluap. Banjir juga menyebabkan akses yang menghubungkan 5 desa terputus. Petugas BPBD pun berupaya membantu evakuasi warga menggunakan perahu karet. Ya, banjir ini disebabkan oleh luapan air Cilemer yang dikarenakan curahnya hujan benar-benar lebat. Ya, kita di sini untuk memantau, untuk mengevakuasi warga. Ketinggian air sekitar 80 cm.
Petugas mengimbau masyarakat tetap waspada mengingat curah hujan masih tinggi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat tabung gas meledak 2 rumah mewah di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Pemilik rumah panik dan berusaha memadamkan api hingga akhirnya terluka. Kobaran api melalap habis sebuah rumah mewah di perumahan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke rumah yang ada di sebelahnya. Saat kejadian, pemilik rumah panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun akhirnya ia terluka hingga harus dibawa ke rumah sakit. Dari keterangan warga, api muncul akibat tabung gas bocor dan seketika meledak dari salah satu rumah. Api baru padam 1 jam kemudian setelah 7 unit armada diterjunkan ke lokasi. Pemirsa, seorang pencuri sepeda motor kepergok warga saat menjalani aksinya di Pademangan, Jakarta Utara. Pelaku melarikan diri dan bersembunyi di rumah kontrakannya menghindari kejaran warga. Pelaku pencurian sepeda motor ini dibawa polisi ke Mapolsek Pademangan, Jakarta Utara. Pelaku nyaris dipukuli warga saat keluar dari rumah yang dijadikan tempat persembunyian. Sebelumnya ratusan warga mendatangi sebuah rumah kontrakan di RT 11 RW 02 Jalan Hidup Baru, Rel Kereta Api, Pademangan, Jakarta Utara. Warga melihat pelaku melarikan diri dan bersembunyi di rumah berlantai 2 itu setelah kepergok mencuri sepeda motor. Motor saya nggak tahu, masih di wilayah lingkungan RW sini. Masih di wilayah sini. Terus dia lari ke kontrakan dia, ini kontrak. Oh, ini rumahnya dia, Bang? Kontrakannya? Dia sendiri, Bang, kontrak? Sama keluarganya. Jadi dia maling motor, habis itu kabur ke rumahnya. Pelaku hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Pademangan. Polisi juga menyita sepeda motor yang diduga hasil curian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, kawanan maling menggasak uang senilai 130 juta rupiah yang disimpan di dalam laci salah satu sekolah di Ciputa, Tangerang Selatan, Banten. Aksi para pelaku terekam kamera pengawas CCTV. Dua pelaku pencurian terekam CCTV saat memasuki ruang kelas Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kedua pelaku masuk dengan cara melewati kaca pembatas dan menggasak uang senilai 130 juta rupiah yang disimpan di dalam laci. Usai aksi pencurian, polisi mendatangi TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara uang yang dicuri pelaku merupakan dana iuran siswa dan kas sekolah. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah di Sampang, Jawa Timur digerebek polisi karena jadi lokasi tindak pidana perdagangan orang. Saat diperiksa polisi, terungkap pelaku mempekerjakan sejumlah wanita di luar negeri dengan imbalan hingga 40 juta rupiah per orang. Polisi dihalangi seorang wanita saat menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat tindak pidana perdagangan orang di Sampang, Jawa Timur. Wanita itu diduga istri dari pelaku berinisial F yang hendak ditangkap. Saat rumah digeledah, polisi mendapati 3 orang wanita asal Nusa Tenggara Barat yang diduga hendak dijual pelaku ke luar negeri. Ketiganya akan dikirim ke Dubai dan Arab Saudi dengan harga masing-masing 40 juta rupiah. Modusnya, para korban dijanjikan pekerjaan tanpa dipungut biaya. Namun nyatanya visa yang mereka gunakan visa wisata, bukan visa bekerja. Selain menangkap tersangka F, polisi kini mencari 1 orang rekannya yang buron. Setelah dapat kita amankan, kita selamatkan 3 orang calon korban yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi dan Dubai. Korban yang pertama S, kemudian inisial T dan P, yang mana ketiganya merupakan warga Lombok Barat, NTB.
Atas perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang TPPO dengan ancaman hukuman 5 hingga 10 tahun penjara. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, Ainus melaporkan. 6 pelaku tawuran yang menyebabkan polisi dan warga terkena air keras ditangkap di Cilincing, Jakarta Utara. Polisi melakukan penyisiran di pemukiman padat penduduk untuk mengamankan pelaku penyiraman air keras ke polisi dan warga di kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Hasil penyisiran, polisi mengamankan 6 pelaku tawuran, namun pelaku penyiraman air keras masih dalam pengejaran. Maknya itu. Ya pelakunya itu semua, diantaranya ya nanti pengembangannya dari pemeriksaan. Ya, tunggu besok. Info sekarang ada buronan ada berapa orang? 1 orang. Sebelumnya 2 kelompok remaja terlibat tawuran menggunakan senjata tajam di kolong tol Tanah Merdeka Jalan Kalibaru Barat. Bahkan seorang polisi yang berusaha membubarkan tawuran sempat melepaskan tembakan ke udara. Tak diduga, salah satu pelaku tawuran menyerang balik dengan menyiramkan air keras ke petugas dan warga. Akibatnya korban mengalami luka bakar di punggung dan kedua tangannya dan harus dirawat di rumah sakit Koja. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota TNI menjadi korban begal beberapa anak bersenjata tajam di kota Medan, Sumatera Utara. Berbekal rekaman CCTV, polisi ringkus 4 pelaku, 1 diantaranya mengaku anak anggota polisi. Dari rekaman kamera CCTV, beberapa pengendara motor membegal anggota TNI Sertu Marsono saat hendak pergi dinas ke markas Kodam 1 Bukit Barisan di Jalan Gatot Subroto, Medan. Para pelaku memepet korban sambil mengacungkan senjata tajam. Diancam dengan senjata tajam, korban memilih selamatkan diri dan merelakan sepeda motornya dibawa para pelaku. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap 4 pelaku, 3 diantaranya anak-anak di bawah umur. Sedangkan tersangka AS selaku otak pelaku begal sudah beraksi di 9 lokasi. Kepada awak media, AS mengaku merupakan anak anggota kepolisian namun sudah meninggal dunia. Dengan menendang korban, sehingga korban terjatuh. Nah, melihat dari beberapa para pelaku ini membawa sajam, akhirnya korban memutuskan untuk menyelamatkan diri, meninggalkan sepeda motornya. Polisi juga mengamankan barang bukti, 1 unit sepeda motor trail yang digunakan tersangka saat beraksi. Tersangka dijerat pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. 4 pengedar narkoba ditangkap polisi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara bocah 11 tahun tewas tenggelam di Sungai Watu Dakon, Mojokerto. Polisi menggerebek kamar kos yang dijadikan tempat penyimpanan narkoba jenis ganja di 2 lokasi di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Hasilnya, polisi menemukan ganja seberat 58 kg dan 392 butir pil ekstasi asal Aceh dari 4 pengedar. Tersangka AI, 28 tahun, dan TH, 29 tahun, ditangkap di kawasan Mampang. Sementara MA, 24 tahun, dan BM, 36 tahun, ditangkap di kawasan Jakarta Barat. Saat ini polisi masih mengejar bandar besar DY, BN, dan MI. Diduga seluruh ganja yang dikirim melalui jasa ekspedisi ini akan diedarkan pada malam pergantian tahun. Keempat pelaku pun dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Viral di media sosial, penjual ST asal Magelang, Jawa Tengah dihina Gus Miftah saat menjajakan dagangannya dalam acara pengajian. Pasca peristiwa itu, Gus Miftah menemui yang bersangkutan untuk meminta maaf. ST-mu oke ra? Masih, ya kono didok. Beredar di media sosial, potongan video Gus Miftah hina penjual ST yang sedang berjualan di tengah-tengah kerumunan jemaah pengajian. Video ini pun ramai menuai kritik warganet. Usai videonya viral di media sosial,
Utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan itu berkunjung ke rumah pedagang kaki lima yang diketahui bernama Son Haji di Dusun Gesari, Magelang, Jawa Tengah. Selain bersilaturahmi, ia juga meminta maaf atas ucapannya. Sementara itu, Son Haji mengaku sudah ikhlas, memaafkan, dan tidak akan memperpanjang masalahnya. Son Haji pun mengaku tidak menyangka video yang melibatkannya itu viral di media sosial. Saat itu, ia hanya berjualan es seperti biasanya di lokasi pengajian. Saya sudah maafkan, jadi kalau saya sama Gus Miftah sudah tidak punya masalah apa-apa. Dan kalau ada orang bertanya, tapi saya jawab dengan apa adanya. Itu masalah saya sama Gus Miftah sudah selesai, sudah tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada sakit hati? Tidak ada. Sebelumnya, Gus Miftah juga menyampaikan permintaan maaf melalui video yang diunggahnya di media sosial. Ia mengaku peristiwa ini akan menjadi bahan introspeksi diri untuk lebih berhati-hati dalam berbicara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan teguran keras terhadap utusan khusus Presiden Gus Miftah untuk meminta maaf kepada pedagang es teh Son Haji yang dihinanya. Penghinaan tersebut bertolak belakang dengan sikap Presiden yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, termasuk para pedagang kaki lima. Dan berikut pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Son Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf. Dalam berbagai video, Bapak Son Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik. Keadaan bisa kembali menjadi baik dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Pemirsa, sebuah kendaraan minibus milik warga tertimpa material longsor saat melintas di Majalengka, Jawa Barat. Peristiwa tanah longsor itu menutup akses jalan yang menghubungkan dua desa. Warga berupaya mengevakuasi sebuah minibus yang tertimpa longsor di jalan penghubung Desa Payung dan Sindang Pano, Kecamatan Raja Galung, Majalengka, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi setelah tebing setinggi 4 meter ambruk saat hujan lebat sejak sore hingga malam. Material longsor menutup jalan penghubung antar desa, mengakibatkan aktivitas warga desa Teja dan Payung terganggu. Petugas gabungan berupaya membersihkan material longsor agar akses jalan bisa kembali terbuka. Pemirsa, truk tangki susu mengalami kecelakaan tunggal hingga menumpahkan 22 ton susu di jalur Ngawi Solo, Jawa Timur. Meski tak ada korban jiwa, namun ribuan liter susu tumpah dan menjadi rebutan warga. Warga beramai-ramai menyerbu truk tangki pembawa susu dan mengambil susu yang tumpah. Sebelumnya, truk mengalami kecelakaan di Jalan Ngawi Solo, kawasan Widodaren Ngawi. Diduga truk terguling akibat mengalami selip ban hingga menumpahkan ribuan liter susu. Beruntung tidak ada korban dalam kecelakaan ini, namun 22 ton susu yang di dalamnya pun tumpah. Guna menghindari kerugian yang lebih banyak, sopir sempat mengevakuasi cairan susu ke truk tangki lain. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas, Polres Ngawi, dan truk pun diamankan di pos polisi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, Ainis melaporkan. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasirli mengungkapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5% telah mempertimbangkan daya beli pekerja dan juga daya saing usaha. Kenaikan UMP 2025 akan ditetapkan Gubernur dan efektif berlaku 1 Januari 2025. Usai menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16/2024 tentang penetapan upah minimum 2025 yang diundangkan 4
Desember 2024. Menaker Yasir Lim menyatakan pemerintah telah menetapkan kenaikan UMP di seluruh provinsi sebesar 6,5%. Diharapkan semua pihak bisa melaksanakan kebijakan penetapan UMP yang telah mempertimbangkan daya beli pekerja dan daya saing usaha. UMP 2025 berlaku mulai 1 Januari 2025 bersamaan dengan kenaikan upah minimum sektoral di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Minimum provinsi tahun 2025 dan upah minimum sektoral provinsi tahun 2025 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024. Upah minimum kabupaten atau kota tahun 2025 dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota tahun 2025 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 18 Desember tahun 2024. Presiden Prabowo Subianto membuka sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu pagi. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi kontribusi dan peran Muhammadiyah dalam membangun bangsa, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan sidang Tanwir dan perayaan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut sejumlah tokoh nasional merupakan bagian dari Muhammadiyah. Selain itu, Presiden turut mengapresiasi peran besar Muhammadiyah dalam pembangunan bangsa, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pembukaan sidang Tanwir dan perayaan Milad ke-112 Muhammadiyah turut dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI dan Kapolri, serta pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. Saudara-saudara, saya telah mempelajari angka-angka mendalam, sungguh luar biasa kekayaan kita, sungguh luar biasa. Tapi kita koreksi diri, kita banyak yang terus terang saja kurang piawai, kurang handal untuk menjaga kekayaan kita. Karena itu saya bertekad untuk mencapai pemerintah. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin rapat tingkat menteri membahas desain besar olahraga nasional atau DBON tahap kedua di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam rapat tersebut juga membahas evaluasi dan perubahan, salah satunya masukkan Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia masuk dalam DBON. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin rapat tingkat menteri dalam membahas desain besar olahraga nasional atau DBON tahap kedua untuk dijadikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional. Dalam rapat tersebut terdapat evaluasi dan perubahan, diantaranya masukkan Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia dalam DBON sesuai permintaan Presiden Prabowo Subianto. Presiden turut memprioritaskan insentif bagi klub olahraga hingga sertifikasi produk lokal yang bisa disesuaikan dengan federasi internasional hingga manufaktur Indonesia bisa dipakai kejuaraan dunia. Sebelumnya, desain besar olahraga nasional telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 yang berfokus pada 17 cabang olahraga dengan 14 cabang difokuskan di pertandingan Olimpiade dan 13 cabang dipertimbangkan ke arah industri. Ya, pemirsa, Persib Bandung menjalani latihan terakhir menjelang laga pamungkas menghadapi Jajang FC di penyisihan grup AFC Champions League 2 pada Kamis petang. Persib berpeluang menurunkan kekuatan penuh termasuk ujung tombak David da Silva yang pulih dari cedera. Dipimpin pelatih Boyan Hodak, Persib Bandung melakoni latihan terakhir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api sebelum menjamu Seichon FC di Stadion Sijalak Harupat. Seluruh pemain inti siap diturunkan dalam laga hidup mati tersebut. Badai cedera memang sempat menerpa Maung Bandung, namun satu persatu pemain mulai kembali pulih dari cedera, salah satunya ujung tombak David da Silva yang siap kembali bermain.
Namun Victor Igbonevo belum pasti bisa diturunkan, serta Dimas Derajat yang terkena hukuman larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning. Kemenangan merupakan hal mutlak yang harus diraih untuk lolos ke babak selanjutnya, dan di sisi lain, Lion City harus menelan kekalahan dari Port FC. Of course, a difficult game. As the coach said, the weekend was good. We did a really good job, and working with the options we had. Who can start, who can come from the bench, but basically, except Victor, who is not ready, and Dimas, who is suspended, everybody else. Dengan memaksimalkan skuad terbaik serta bermain di kandang, Persib yakin bisa meraih poin penuh untuk membuka asa lolos babak 16 besar di AFC Champions League 2. Pertandingan krusial ini akan disiarkan secara langsung di MNC TV, Kamis 5 Desember pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi seputar kuliner, Kevin dan juga pemirsa. Kevin, kamu suka rendang nggak? Aku suka banget dong pasnya rendang. Kamu gimana? Aduh, aku suka banget karena enak ya. Betul. Dan rendang itu juga memang terkenal dengan kelezatannya, apalagi dimakan dengan nasi putih. Bener banget, Angel nih. pemirsa. Namun ada rendang yang sangat istimewa nih, disajikan dengan lemang atau lontong yang dibuat dengan bambu dan hanya disajikan di acara adat khususnya di Minangkabau. Kira-kira bagaimana ya rasanya? Berikut liputannya. Berbeda dengan rendang biasa, rendang lamang ini disajikan dengan lemang atau lontong yang dibuat dengan bambu. Empuknya daging, bumbu rendang yang menghitam, dan lembutnya lemang memang menjadikan rendang ini istimewa. Membutuhkan waktu lama untuk menjadikan rendang lemang. Rendang dalam rendang lemang adalah jenis rendang hitam. Daging sapi atau kerbau ini diaduk dalam belanga besar bersama campuran santan kelapa serta bumbu khas selama 8 jam hingga mengental dan berwarna hitam. Sembari memasak rendang, lemang juga dimasak. Beras ketan dan santan yang dibakar dalam bambu selama 4 jam. Perpaduan dua masakan khas Minang ini menjadi pasangan menu santapan yang paling ditunggu-tunggu dalam setiap pagelaran acara adat di Minangkabau. Biasanya rendang ini kan makannya pakai ini ya, pakai nasi. Sekarang pakai lamang, karena lamang itu juga ada campuran pulut, santan, jadi bertambah enak. Jadi makanya siapa yang tidak mencoba rendang pakai lamang itu belum lengkap rasanya. Sayangnya rendang lamang ini tak bisa dinikmati sehari-hari. Masakan istimewa ini hanya bisa dinikmati di setiap pagelaran acara adat seperti Alek Nagari di Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, turnamen golf memperebutkan Piala Presiden RI meriahkan ulang tahun Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PPABRI ke-65 tahun. Turnamen juga sebagai ajang silaturahmi para purnawirawan lintas angkatan dari berbagai kesatuan TNI Polri. Para purnawirawan lintas angkatan dari berbagai kesatuan TNI Polri antusias mengikuti turnamen golf memperebutkan Piala Presiden RI yang digelar di lapangan Modern Golf Tangerang, Banten. Turnamen digelar memeriahkan HUT Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PPABRI) ke-65 tahun yang tahun ini mengusung tema Rajut Persatuan Demi Keutuhan Bangsa. Sebelumnya pembukaan acara dilakukan dengan acara pelepasan balon dan pemukulan bola pertama dari setiap perwakilan angkatan dan Legion Veteran RI. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah menjalin relasi dan memperkuat tali persaudaraan antar sesama purnawirawan. Kami selalu mempunyai satu sikap ya bahwa soliditas TNI dan Polri itu adalah jaminan tetap kokohnya NKRI. Ya, salah satu cara untuk menjalin silaturahmi agar supaya kokoh soliditasnya itu aja dengan turnamen ini. Turnamen golf Piala Bergilir Presiden RI telah diselenggarakan sebanyak 12 kali sejak tahun 2008 hingga 2024. Adapun pada tahun 2023 juara umum pemenang dipegang tim golf PPABRI. Dari Tangerang, Banten, LC Kesi, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan.
Pemirsa, mendukung program pemerintah dengan menjadikan Indonesia lebih hijau dan ramah lingkungan, PLN menggelar touring dari Jakarta menuju Bali. Perjalanan melakukan menggunakan mobil listrik. PLN menggelar Roadshow Adventure Jakarta Bali menggunakan kendaraan listrik untuk mendukung program pemerintah demi menjadikan Indonesia bersih dan hijau dengan mengurangi penggunaan kendaraan BBM. Pemakaian kendaraan listrik ini sangat ramah lingkungan jika dibandingkan dengan kendaraan BBM. Kenalkan kendaraan yang ramah lingkungan disampaikan oleh Pak Jem tadi juga ramah di kantong. Kita melihat beres ini memfasilitasi tahun ini memudahkan memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada para pengguna EV maupun roda 2 maupun roda 4. Selain untuk melihat kesiapan PLN menghadapi Nataru dan mudik Lebaran, event ini sekaligus mengkampanyekan serta sosialisasi penggunaan kendaraan listrik kepada masyarakat umum maupun internal PLN. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana melaporkan. Pemirsa, sebuah penginapan di Taman Nasional Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah ludes terbakar. Ya, saat kebakaran terjadi kondisi penginapan dalam kondisi kosong. Kobaran api melalap bangunan penginapan Hiu Kencana di Pulau Menjangan Besar Taman Nasional Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah, Selasa malam. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran bermula diketahui warga yang berada di Pulau Karimun Jawa usai melihat kobaran api. Material bangunan yang terbuat dari kayu menyebabkan kobaran api cepat membakar seluruh bangunan penginapan. Saat kejadian, penginapan dalam keadaan kosong lantaran penjaga penginapan meninggalkan tempat sebab tidak ada wisatawan yang menginap, sementara pemilik penginapan berada di Semarang. Pemadaman sempat terkendala karena kondisi gelombang tinggi. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas dan warga membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Beruntung, kebakaran tidak mengganggu penangkaran ikan hiu yang berada sekitar penginapan. Polisi masih menyelidiki kasus kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, Ayus melaporkan.